Sejumlah pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak asasi manusia menyebut proyek pariwisata di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki ancaman terhadap pelanggaran HAM. Pakar PBB pun mendesak pemerintah untuk menghormati HAM dan hukum yang berlaku. Beautiful day, blue skies, it's warming all the time. The big moment draws closer. Touch between Zarco. Oh, Cedros is gone! He got nudged out wide by Johan Zarco and he's tried to squeeze the power on. He's got room to turn 10. Beautiful move by Foxtel on the inside. Dikutip dari Tirto.id, Olivier de Sader, pelapor khusus PBB mengatakan, mega proyek sirkuit MotoGP Mandalika sangatlah rentan menimbulkan perampasan hak asasi manusia. Pernyataan Olivier itu termuat dalam keterangan tertulis oleh UN Office of the High Commissioner of Human Rights pada Selasa 31 Maret 2021. Olivier dan 10 pelapor khusus lain yang mengaku diri sebagai pakar menyikapi pembangunan sirkuit balap motor Grand Prix, taman, hotel, dan resor mewah, serta fasilitas lain di Mandalika. Para pakar PBB menilai proyek senilai 3 miliar dolar AS ini telah memicu perampasan tanah yang agresif, penggusuran paksa terhadap masyarakat adat Sasak, serta intimidasi dan ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. Mereka juga mengklaim dari sumber terpercaya masyarakat setempat menjadi sasaran intimidasi dan diusir paksa dari tanahnya. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC diduga tidak memiliki itikat baik untuk membayar ganti rugi maupun menyelesaikan sengketa lahan. Selain mengkritik pemerintah Indonesia, para pakar PBB juga menyoroti lembaga dan perusahaan ternama yang mengabaikan ancaman pelanggaran HAM di Mandalika. Para pakar menilai Asian Infrastructure Investment Bank dan grup asal Perancis yaitu VINCI Constructions Grand Project seharusnya melakukan uji tuntas lebih cermat untuk memitigasi dampak buruk ini.
Para pakar mengingatkan langkah perusahaan swasta yang terlibat dan AIIB bertentangan dengan UN Guiding Principles atau prinsip panduan PBB mengenai bisnis dan hak asasi manusia. Jika dilanjutkan, para pakar menuding perusahaan dan AIIB sama saja terlibat dalam pelanggaran HAM yang terjadi di dalamnya. Pelapor khusus PBB merupakan badan ahli independen terbesar dalam sistem HAM PBB. Mereka biasa menjalankan mekanisme pemantauan dan pencarian fakta untuk menyoroti situasi negara tertentu atau isu yang berkembang di berbagai belahan dunia. Sirkuit Mandalika akan menjadi bagian dari distrik olahraga dan hiburan di kawasan ekonomi khusus pariwisata yang bernama The Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Lintasan sepanjang 4,32 km ini akan mengelilingi distrik. Cek Mandalika ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 dan ditekan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Proyek ini kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi jugalah yang meresmikan Cek Mandalika pada Oktober 2017 lalu. Tahun lalu ia mengatakan sirkuit ditargetkan selesai akhir 2020. Namun hingga kini proyek tersebut belum juga rampung. Kemudian yang kedua, kita juga ingin segera fasilitas yang berkaitan dengan MotoGP 2021 itu juga segera dikerjakan. Airport sudah, jalan sudah, penetapan lokasi sudah, penlocknya sudah. Sehingga kita harapkan konstruksi paling lambat itu di Januari 2020. Sehingga 2020 semua fasilitas yang diinginkan oleh MotoGP itu betul-betul sudah siap. Dalam proses pembangunan Cek Mandalika oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau PT Indonesia Tourism Development Corporation yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2021, masih terdapat sengketa lahan. Namun kepolisian melalui tim terpadunya dengan pihak pemerintah mengklaim tidak ada lagi permasalahan di areal sirkuit MotoGP Mandalika. Sengketa dengan masyarakat sudah selesai, tinggal menunggu tahap pembayaran dari pihak ITDC. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali dan The Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat mengklaim pembangunan infrastruktur menuju kawasan Gerupuk di zona timur The Mandalika akan selesai sesuai target. Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga menemukan fakta adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oknum aparat terhadap para pemilik lahan. Komnas HAM juga menemukan adanya lahan yang belum dibayar ITDC namun sudah dilakukan penggusuran. BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM yang sempat turun ke lokasi juga telah melakukan investigasi terhadap sengketa lahan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tim investigasi tersebut turun karena adanya aduan dari masyarakat yang mengklaim atau merasa memiliki hak atas sejumlah lahan tempat dibangunnya lokasi sirkuit MotoGP. Saya tidak mau memvonis, gitu ya, memvonis satu tindakan itu kemudian melanggar HAM atau segala macam. Sementara proses pengambilan data, keterangan, termasuk bukti-bukti fisik segala macam informasi masih berjalan. Terpisah, kuasa hukum pemilik lahan lalu Rusdi SH mengatakan apa yang disampaikan oleh sejumlah pakar PBB tersebut mengenai adanya pelanggaran HAM terhadap proyek sirkuit Mandalika memanglah benar. Beberapa indikasi pelanggaran HAM tersebut katanya semakin diperkuat dengan keterlibatan Komnas HAM Republik Indonesia. Jadi kalau saya memberikan tanggapan sebagai praktisi hukum yang juga dalam hal ini terlibat di dalam melakukan pembelaan terhadap beberapa klien saya, terhadap pemilik lahan di lokasi sirkuit Mandalika. Itu pernah kita buktikan sebelumnya, yaitu dengan adanya pengaduan kami ke Komnas HAM Republik Indonesia. Itu kan indikasinya bahwa kita semua melihat ada hal-hal yang dilanggar di situ, yaitu hak kepemilikan lahan. Di mana
kita tahu prosedur pengambil alihan lahan ini kan dulu tidak prosedural. Ada beberapa lahan yang diambil dengan hanya pemilik itu diminta KTP-nya tanpa mengetahui apa. Kenapa KTP-nya diminta? Tahu-tahu dia disodorkan uang, sejumlah uang yang katanya lahannya sudah diambil sekian luas, sekian puluh are. Dan pengaduan ini juga ditanggapi oleh Komnas HAM. Itu artinya bahwa indikasi pelanggaran itu ada. Dengan turunnya Komnas HAM Republik Indonesia beberapa kali ke lapangan, kemudian melakukan verifikasi, audisi, dan kemudian hearing dengan pemilik lahan dan juga kami kuasa hukum, hal-hal tersebut merupakan indikator dari terjadinya pelanggaran HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa adanya kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan apa yang diklaim oleh pihak Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC, ini adalah bukti daripada pelanggaran hak-hak kepemilikan masyarakat. Dan kemudian penggusuran yang dilakukan yang mereka sebut sebagai proses clearing, ini juga tidak prosedural. Ada hal-hal di mana hak-hak masyarakat itu tidak terlindungi, yaitu masyarakat terkadang dikontak padahal mereka memiliki kuasa hukum. Kami sebagai praktisi, sebagai kuasa hukum, terkadang sering memberikan teguran kepada pihak ITDC maupun pihak-pihak terkait yang merupakan tim daripada bentukan Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu tim percepatan pembangunan sirkuit Mandalika. Itu mereka kadang-kadang melompat pagar, lompat wewenang tanpa berkoordinasi dengan kami pihak kuasa hukum. Di mana masyarakat kita tahu adalah masyarakat awam, yang dimana hak-hak mereka sendiri tidak dibacakan, tidak diberitahukan, tidak dipahami. Dan ini juga merupakan bagian-bagian dari pelanggaran HAM. Apa yang disampaikan oleh tim daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, indikasinya jelas, tegas, lugas, dan memang terbukti. Hal-hal yang kami anggap sebagai bagian dari proses pelanggaran HAM yang dilakukan oleh baik itu aparat kepolisian, di mana pada saat mereka melakukan penggusuran, itu kita tahu jumlah yang diturunkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka akan lakukan. Itu katakanlah itu memang SOP-nya. Tetapi kan tidak masuk akal untuk menggusur masyarakat itu hanya di situ ada 1 atau 2 kepala keluarga. Mereka menurunkan personil sampai dengan 900 bahkan 1000 lebih. Dan pada proses ini juga kami kuasa hukum tidak pernah diberitahu atau tidak dilibatkan. Sepertinya pada saat kita akan menuju lokasi, akses itu dibatasi. Kita diputar-putar. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya adalah tindakan-tindakan diskriminasi. Di samping ada tindakan-tindakan intimidasi yang dilakukan. Yang saya maksud dengan tindakan intimidasi ini, satu contoh adalah bagaimana mereka bersurat ke masyarakat pemilik lahan itu dengan menggunakan kop dari kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat misalnya. Padahal mereka mengatasnamakan tim ITDC. Seharusnya mereka memiliki kop surat khusus. Masa sekedar kop surat saja tidak mampu mereka buat. Yang kemudian mereka mengantar surat itu malam-malam oleh aparat kepolisian yang berpakaian lengkap dengan mobil patroli itu sampai jam 11, jam 12 malam. Ini kan tindakan langkah-langkah intimidasi yang sebenarnya juga merupakan bagian-bagian daripada pelanggaran hak asasi manusia. Ya, sebenarnya juga dalam hal ini bukan berarti tidak tanggap, tetapi reaksi mereka terhadap semua ini sampai saat ini tidak ada progresnya. Kami, kuasa hukum dan pemilik lahan sampai detik ini masih menunggu hasil daripada surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM Republik Indonesia yang sudah bersurat ke Presiden Republik Indonesia tentang bagaimana penyelesaian dari
sengketa tanah Mandalika. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil daripada surat tersebut. Dengan keterlibatan Komnas HAM ini, kita semua bisa sepakat untuk mengatakan bahwa ada indikasi. Kalau memang tidak ada indikasinya, dari awal-awal Komnas HAM sudah pasti mengatakan ini tidak perlu kami terlibat. Hal ini kalau berbicara tentang maladministrasi atau apa, mungkin ranahnya itu Ombudsman. Tetapi karena ada keterlibatan dari Komnas HAM, indikatornya jelas. Ini ada indikasi-indikasi pelanggaran HAM. Tetapi yang sampai saat ini kita menunggu progresnya itu belum terlihat. Memang ada keterlibatan ataupun perhatian pemerintah dalam hal ini, terutama sekali yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat ini sudah banyak membantu penyelesaian lahan yang inklaf. Tetapi yang saya pegang juga inklap. Ada 1 hektar 20 di hasil pengukuran terakhir yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah. Itu tetapi yang diklaim atau diakui 32. Pada saat kita itu meminta klarifikasi warkah atau apa, ini tidak pernah bisa diperlihatkan secara jelas sebagaimana data-data kami yang mereka ambil. Mereka kita berikan dengan sukarela, tetapi warkah mereka terbitnya HPL yang ada di tanah klien kami seperti contohnya tanah Masruf yang 1 hektar 20 yang sampai saat ini masih berdiri di situ bangunan dan tidak bisa mereka sentuh, ya karena mereka tidak bisa menunjukkan di mana pelepasan hak daripada sisa tanahnya Masruf yang 1 hektar 20, tetapi yang mereka akui 32 are. Ini yang kami minta, warkah terbitnya HPL 60 dan 72 yang mereka klaim di atas tanahnya klien kami. Jadi dalam hal ini kami apresiasi sekali dengan pemerintah, terutama sekali yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena apa yang dijanjikan oleh Pak Menteri pada saat kedatangannya itu terrealisasi sekarang beberapa. Tetapi tanah aduan-aduan yang kami adukan dan sudah kami sampaikan suratnya ke Komnas HAM itu sampai detik ini belum ada sama sekali yang realisasi, progresnya belum ada. Tim Liputan Gerbang Indonesia mengabarkan.